Selamat siang semuanya. Di sini kita akan melanjutkan materi yang keempat, membahas mengenai perbedaan anti-SARS-CoV IgG/IgM atau rapid dan anti-SARS-CoV serologi. Nah, sebelumnya mungkin sudah disampaikan dengan Mbak Ane yang dari Petros. Nanti untuk pertanyaan selesai dari materi saya akan kita lanjutkan. Nah, yang pertama kan saya sampaikan itu di sini adalah latar belakang mengenai anti-SARS-CoV-2. Ya, biasanya itu dipergunakan untuk kebutuhan tes yang sangat meningkat saat ini, di mana pemeriksaan tersebut sangat banyak. Nah, saat ini tidak hanya lagi pasien ODP, PDP atau OTG, tetapi semakin meluas memateri sehingga pemeriksaan sangat terjangkau dan kualitasnya sangat bagus. Nah, untuk mengatasi masalah teknis rapid, tidak ada high throughput jika jumlah pemeriksaan banyak dan tidak merepotkan. Itu kelebihan dari si SARS-CoV-2. Interpretasi hasil positif atau negatif, selama ini kalau untuk rapid itu pakai matameter. Jadi pas positif karena reaksi silang dengan famili coronavirus yang dengan SARS-CoV-2. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya antara SARS-CoV-2 IgG/IgM dengan SARS-CoV-2. Nah, di sini untuk metodenya juga sudah sangat berbeda. Dan untuk bisa kita lihat juga untuk spesifitasnya sangat berbeda, dan kesimpulannya itu untuk yang anti SARS-CoV-2 itu yang serologi itu yang lebih bagus untuk dilakukan pemeriksaan saat ini dibandingkan dengan rapid test. Nah, di sini boleh kita lihat kekurangan dari rapid test tersebut, deteksinya matameter. Nah, deteksi matameter itu mungkin kita para ATLM kadangkala kita di lapangan itu hasilnya itu bisa kabur ya untuk rapid testnya itu. Nah, kalau dia itu kabur berarti kan hasilnya itu belum akurat ya, jadi harus periksa ulang atau minta bahan baru. Terus cross reaksi dengan coronavirus lain juga, misalnya kalau rapid test ini kita lagi demam juga atau lagi batuk, ada infeksi lain, hasilnya bisa positif juga. Nah, untuk SARS-CoV-2 pengerjaannya itu memang agak lebih lama dan membutuhkan alat imunologi. Nah, di sini ada pemberitahuan juga yang terbaru. Daftar rekomendasi anti COVID-19 itu telah ditarik dan tidak berlaku lagi per 14 Juli. Nah, itu kemarin sudah ada pemberitahuan juga. Jadi yang sangat disarankan itu adalah pemeriksaan serologi COVID-2. Nah, di sini bisa kita lihat itu peredaran dari negeri melalui mekanisme izin, yaitu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kita mengetahui sendiri kalau misalnya kita mau penerbangan atau ke luar negeri, kita harus ada pemeriksaan untuk SARS-CoV-2 itu juga. Di sini juga saya mau menyampaikan melalui kombinasi tes real-time PCR dengan tes serologi itu dengan sistematis dan menyeluruh dapat dilakukan untuk memverifikasi status kekebalan terhadap SARS-CoV-2. Nah, untuk kita bisa mendapatkan bisa terbang atau misalnya kita itu ke daerah lain, kita harus melakukan periksa SARS-CoV-2 itu dan konsultasi dengan dokter dengan ada surat keterangan sehat dari dokter tersebut. Nah, di sini uji saring tersebut untuk mengidentifikasi adanya paparan sebelumnya dapat dimanfaatkan juga untuk return to work atau back to school. Jadi mungkin kita para ATLM juga bisa melihat pasien-pasien yang mau periksa itu bukan hanya misalnya yang sedang terinfeksi, tapi kebanyakan juga mahasiswa atau anak sekolah, atau kemarin kita kembali new normal, para karyawan juga harus periksa.
Dan salah satu lagi adalah untuk identifikasi untuk donor. Donor juga itu sangat dibutuhkan. Nah, di sini ada beberapa mengenai manajemen pasien untuk COVID-19 di rawat inap. Jadi di situ nanti bisa menentukan kapan dapat dipulangkan, terutama untuk yang sudah sembuh namun PCR masih terus positif. Di sini ada beberapa juga PCR yang negatif, bisa kita lihat juga di sini. Pemeriksaan tidak membedakan apakah genetiknya itu dari virus atau tidak. Nah, informasi pemeriksaan ada di sini juga akan mau saya sampaikan. Antibodi matur kemungkinan dapat berperan sebagai neutralizing antibody, sehingga diklaim kemungkinan terdeteksinya antibodi bukan menunjukkan infeksi akut, melainkan ke arah fase proteksi. Namun belum pasti 100% bisa melindungi. Ya, terjadinya reaksi silang dengan famili corona lainnya atau uji cross reactivity dan spesifitas dapat dilihat dari peptide insert juga. Sementara pada tes rapid, reaksi silang dapat mengakibatkan reaksi yang tidak spesifik. Nah, itu yang menjadi perbedaan yang bisa kita lihat antara rapid atau dengan serologi COVID tuh. Nah, di sini tadi untuk yang pemeriksaan untuk serocovid itu bisa karyawan perusahaan yang back to work atau anak sekolah, calon donor, pasien COVID-19 yang dalam masa penyembuhan, OTG, ODP, PDP, dan jika PCR tidak ada. Jadi bisa melakukan serocovid itu. Nah, untuk informasi hasil, di sini coba kita lihat bersama-sama apa yang harus dilakukan jika hasil reaktif antibodi SARS-CoV-2. Nah, di sini kemungkinan tubuh mengandung antibodi terhadap SARS-CoV-2. Antibodi positif bukan selalu berarti virus tubuh. Antibodi juga bisa terjadi jika infeksi terjadi pada masa lampau dan saat tubuh sudah menghasilkan. Segera konsultasi ke dokter untuk langkah selanjutnya bila kita itu ada terinfeksi virus tersebut. Isolasi diri dan tidak berkontraksi dengan orang lain sehingga pemeriksaan real time PCR dilakukan menyatakan negatif. Dilakukan jika hasil non-reaktif anti SARS-CoV-2. Tubuh belum memiliki antibodi saat ini. Namun, bukan berarti bahwa tubuh tidak terinfeksi. Bisa saja tubuh memproduksi antibodi terhadap infeksi SARS-CoV-2. Nah, kita harus segera konsultasi juga ke dokter dan melihat faktor risiko lainnya. Secara umum, sebaiknya kita periksa ulang 7 sampai 10 hari untuk memastikan apakah kita ada terinfeksi anti SARS-CoV. Dan kita juga harus menerapkan hidup bersih, sehat, cuci tangan, serta pakai masker dan jaga jarak juga. Nah, untuk kekebalan tubuh kita untuk menghindari terinfeksi, sebaiknya kita juga harus menjaga tubuh kita biar lebih sehat kembali dengan beberapa vitamin dan mineral. Di sini boleh kita lihat manfaatnya. Vitamin dan mineralnya, contohnya omega profile menurunkan inflamasi, vitamin B12 fungsi normal membuat fungsi normal sistem kekebalan tubuh, asam folat untuk perbanyak sel imun, zinc membantu mengendalikan respons sistem imun,
vitamin B1 dan B6 untuk membantu proses reaksi biokimia sistem tubuh. Vitamin D sebagai pengatur atau regulator sistem imun. Vitamin A dan E antioksidan yang kuat melawan infeksi. Yang terakhir besi membantu proses pematangan sel imun. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk perbedaan antara rapid test dengan serologi COVID-2. Semoga bermanfaat untuk teman ATLM yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Kembali akan kita kembalikan ke moderator.